Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga hari ini kita semua dikaruniai kesehatan olehnya. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan YouTube saya dengan Niken Tantio Sudarmono di sini. Kali ini saya akan membahas yang banyak sekali sering saya sebut di hampir semua YouTube saya, yaitu kenapa kita tidak disarankan mengkonsumsi gula, baik gula betul-betul bentuk gula ataupun gula yang bernama lain, yang nanti akan saya bahas gula macam-macam gula ini di YouTube berikutnya. Oke, apa sih yang mengakibatkan kita sebaiknya jangan mengkonsumsi gula ini? Saya mungkin akan menceritakan terlebih dahulu mengenai ketidakcintaan saya terhadap gula. Yaitu sekitar tahun 2007 saya sudah mulai mengkampanyekan tanpa gula kepada para teman-teman saya. Walaupun memang saat itu belum ada Google yang mumpuni, belum ada macam-macam, jadi saya hanya menggunakan bukan Google, maksudnya info atau ilmu ala kadarnya saya dapatkan saat itu. Jadi ketika itu saya memiliki toko kue yang bernama Chocolate, di mana toko kue itu tidak diberi fondan. Fondan adalah kumpulan dari gula-gula. Jadi saya menolak jika saya diminta membuat kue menggunakan gula. Nah, tapi kan gak lucu, padahal zaman itu lagi musimnya kue-kue yang berlapis fondant sehingga cantik dilihat, bukan yang sekedar berlapis krim atau buttercream. Nah, jadi gimana saya mensiasatinya? Saat itu saya mengganti fondant dengan coklat. Yang saya ketahui saat itu, coklat itu antioksidannya sangat bagus untuk tubuh. Jadi tahun 2007 saya sudah memulai mengatakan anti gula. Nah, para pendengar di sini saat itu lagi apa ya? Nah, itu adalah cerita panjang mengenai hubungan saya dengan gula. Nah, selanjutnya saya akan menceritakan kenapa gula sebaiknya dihindari. Yang pertama, gula itu membuat kecanduan. Nah, mungkin orang-orang akan mengatakan, enggak kecanduan gula. Coba diingat-ingat, pada saat kita lagi mengalami sesuatu seperti stres, depresi, dan segala macam, di mana sebetulnya itu adalah good, kita lagi nggak sehat, harusnya kita sehatkan, kita malah mencari gula untuk penenang kita. Nah, itu sebetulnya yang makin salah. Dan itu adalah bentuk salah satu kecanduan. Akibat kecanduan ini, neurochemical di dalam otak kita juga akan terpengaruh. Apa sih neurochemical itu? Neurochemical itu apapun yang membuat kita happy, jadi ada happy hormone, ada juga yang membuat kita fokus seperti misalnya GABA, DMAE, itu semua menjadi berantakan hanya gara-gara konsumsi gula ini. Lalu yang berikutnya apa lagi? Yang berikutnya adalah pengaruh terhadap kulit. Karena konsumsi gula ini mengakibatkan inflamasi di dalam tubuh, sehingga kondisi hormonal kita juga bermasalah. Akibatnya di kulit akan terlihat lebih kering, jerawat, eksim, dan tidak terlupakan cepat menjadi flek. Jadi jika kulit kita banyak fleknya, itu kurangi saja gula. Biasanya fleknya akan berkurang. Jadi nggak perlu templok krem sana sini kan, cukup kurangi gula. Nah, yang berikutnya apa lagi ya? Berikutnya, sudah terbukti dapat mengurangi risiko terkena penyakit jantung. Jika gula kita terlalu banyak, kita mengkonsumsi gula, maka gula ini seharusnya bisa menjadikan energi oleh tubuh kita, tapi biasanya berlebih, sehingga cadangan gula-gula ini disimpan dalam bentuk glukos di dalam darah-darah kita, sehingga akibatnya jantung kita menjadi berat untuk memicu darah kita yang harusnya bersih, tapi ada endapan-endapan glukos di dalam pembuluh darah kita. Nah, berikutnya apa lagi ya? Seperti yang sudah disebutkan tadi, saya sudah pernah membahas mengenai leaky gut adalah pencetus kanker dan juga autoimun. Nah, salah satu yang menyebabkan leaky gut ini adalah jika
kita tidak terpelihara. Jadi bakteri-bakteri yang baik di sana kurang mencukupi. Nah, kenapa dia tidak mencukupi? Karena lagi diduduki terkadang oleh yeast atau jamur yang disebut dengan Candida, sehingga disebut dengan Candida overgrowth. Nah, Candida overgrowth ini hanya bisa hidup di lingkungan yang suka sekali mengkonsumsi gula. Jadi jangan heran, kok saya leaky gut ya? Nah, itu biasanya sumber masalahnya hanya dari makanan manis-manis ini. Yang berikutnya lagi yang tadi saya sudah sebutkan, ada hubungannya dengan gut. Nah, jika kita sudah menyetop gula, kita sama saja mengurangi risiko kita terkena kanker dan juga risiko kita terkena autoimun atau imunitas kita menjadi semakin bagus. Karena apa? Karena pencetus imunitas kita menjadi rendah atau autoimun itu hanya adalah karena terjadi inflamasi-inflamasi yang disebabkan oleh gula ini. Jadi walaupun dia sangat manis, tapi hasilnya tidak semanis itu di tubuh kita. Yang berikutnya masih ada. Yang berikutnya adalah jika kita bisa menyetop konsumsi gula ini, berat badan tubuh kita menjadi lebih gampang mencapai tahap normal. Jadi bagi yang obesitas, dia akan menjadi normal. Dan bagi yang kekurangan berat badan, karena kondisi leaky gut-nya diperbaiki, mau nggak mau, jadinya berat badan kembali normal. Nah, apakah yang menyebabkan ini? Lagi-lagi gula. Gula ini pencetus penyakit diabetes. Sedangkan jika kita terus-menerus memupuk diabetes, akan terjadi adalah banyak sekali kerusakan pada organ-organ tubuh lainnya akibat diabetes ini. Mulai dari kebutaan, amputasi, sampai juga gagal ginjal. Nah, jika ini semua sudah terjadi, kita juga yang rugikan. Mengurangi gula ini juga sudah terbukti dapat menurunkan kecepatan penuaan dini kita. Jadi jika kita mengurangi gula, tubuh kita pun akan beradaptasi sehingga tidak cepat aging, tidak cepat menua. Nah, jadi bagi para wanita yang kadang-kala suka ketakutan kulitnya udah kelihatan kusam dan menua, sebetulnya mudah sekali dari caranya, yaitu tinggal kurangi asupan gula kita. Jangan kurangi kalau kata saya. Stop, betul-betul stop. Karena apa? Kalau dikurangi hanya akhirnya mengakibatkan kita candu dalam diri kita terpicu dan sehingga biasanya kita akan mengkonsumsi gula lebih banyak dari sebelumnya. Nah, dan yang terakhir ini, konsumsi gula yang terus-menerus dan dalam jangka waktu panjang dapat merusak pembuluh darah kita. Pembuluh darah kita nggak ada gantinya loh. Nah, jadi sebelum ini semua terjadi kerusakan, yuk kita mulai stop gula ini. Nah, masih mau mencari alasan untuk bisa mengkonsumsi yang manis-manis ini? Sebaiknya jangan. Yuk kita sehat selalu mulai dari diri kita sendiri, lalu kita tularkan kepada keluarga-keluarga terdekat kita, terutama anak-anak kita. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.